Kalau meninggalkan ibadah karena khawatir merasa riya, justru itu adalah riya sesungguhnya. Kata para ulama, tarkul ibadah yaitu tarkul ibadah li ajlinas riya. Itu justru hakikatnya riya juga termasuk. Oh, wah, artinya begini, tidak hanya ibadah saja. Coba dijelaskan tarkul ibadah li ajlinas riya. Iya, bagaimana Mas? Melakukan ibadah untuk orang lain riya. Riya, betul. Saya tidak mau ibadah takut dilihat orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini wajah baru. Saya Muhammad Hasan Al-Wafa, asal dari Malang. Kenapa kok saya perkenalan? Karena ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya Anda menyayangi saya harus perkenalan dulu. Dan juga supaya Anda menyayangi dua orang di sebelah saya ini. Wah, ini bukan orang main-main, ini senior-senior saya. Saya sangat menghargai senior karena di dalam Alfiyah sudah tertulis bahwa bisa kiha izun tafdila. Orang yang lebih dahulu pasti lebih mendapatkan banyak fadilah. Kenalkan, ini di sebelah saya ada senior saya, kakak kelas saya, atau kalau di kuliah namanya kating, kakak tingkatan. Beliau Bapak Fathur Rahman. Asalnya dari mana, Pak? Dari Pasuruan. Pasuruan itu di? Ya, di Jawa Timur. Oh ya, di Jawa Timur. Jawa Timur. Yang sebelah mana, Pak ya? Kalau Pasuruan itu saya kira sangat merugi kalau tidak tahu. Oh, kenapa? Karena ada apa di Pasuruan? Jelas menjadi ciri khas di kota Pasuruan itu memiliki julukan kota santri. Oh. Artinya kalau jenengan buatan semerap atau tidak tahu berarti tidak begitu mengenal santri. Oh, Padahal gitu. Berarti besok itu harus ada aturan, Pak ya. Salah satu syarat menjadi santri tahu Pasuruan gitu. Aturan itu tidak harus formal. Oh, gitu, Pak ya. Tetapi bisa menjadi kebiasaan secara umum. Kalau semisal umumnya itu yang namanya santri mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengannya, kok tidak mengetahui itu berarti ya tidak diragukan lagi. Oh begitu. Bentar, kok lama banget saya belum kenal. Saya kenalkan. Oh maaf ya, saya suka lupa. Kalau beliau itu pesonanya selalu menarik. Ini di sebelah saya. Bikin kenalan. Iya, ini kan bikin kenalan juga ya. Supaya Anda sayang juga. Ini cutting saya juga. Kakak tingkatan saya, beliau adalah Bapak Intihaul Fudola. Beliau jangan pakai bapak aja, kakak aja. Oh iya, Mas Ade juga. Oh iya, kakak. Mas Intihaul Fudola. Beliau itu berasal dari kota paling ujung, yaitu di kota Banyuwangi. Sunrise of Java. Sunrise of Java. Artinya adalah matahari terbit Pulau Jawa. Padahal matahari terbit berasal dari timur. Iya kan, paling timur kan terbit kan Banyuwangi ya. Oh wow. Paling terbit yang terkena sinar matahari ya kota Banyuwangi. Oh gitu ya. Berarti kalau ada sholat subuh paling awal sendiri Banyuwangi ya. Filosofinya itu yang paling pertama mendapatkan cahaya. Rahmat cahaya itu ya. Banyak mendapatkan hidayah itu orang-orang Banyuwangi. Oh gitu. Tapi saya jadi ingat Jepang itu disebut negara matahari terbit, Pak. Iya Pak, negara matahari terbit itu namanya Jepang. Tapi alasannya bukan karena paling awal terkena matahari, Pak. Karena di sana banyak penyembah matahari, Pak. Namanya agama Shinto. Ini kalau nggak salah gitu, guru PKN saya seperti itu, Pak. Kalau di dalam istilah ulama itu namanya Ubadul Syamsi. Iya. Itu yang bikin Ubadul Syamsi, betul. Itu yang bikin kita dilarang sholat di waktu tahrim kayak zawal itu. Berarti apa identik dengan itu Banyuwangi itu ya? Enggak. Makanya matahari itu kan juga multi makna. Ada tentu yang paling dominan matahari itu adalah makna positif. Oke. Jadi untuk Banyuwangi maksud matahari terbit itu yaitu makna yang positif. Segala sumber kebaikan dari timur. Dari timur. Selesai di barat. itu rasis itu. Saya kira rasis itu. Bentar. Sebelum kita lanjutkan ya. Saya mau menjelaskan dulu. Saya kalau manggil beliau ini dengan panggilan Cak, ya, penonton yang belum tahu Cak itu apa? Cak itu kalau mungkin di Surabaya itu etika manggil yang tua, yang muda ke yang lebih tua. Tapi itu pun biasanya ke tukang beca. Kalau ini Cak itu di Lirboyo itu adalah sebutan bagi putra kiai. Putra kiai, betul. Justru kalau dipanggil Gus itu kurang keren karena mungkin masih dianggap Gus
bukan Lirboyo, tapi kalau Cak itu langsung Gus Lirboyo. Iya. Jadi derajatnya Cak itu lebih tinggi dari Gus gitu ya kurang Iya, lebih. sudah menjadi ciri khas di Lirboyo itu kalau putra kiai dipanggil Cak. Beda kalau di Pasuruan, Pak. Iya. Kalau di Pasuruan itu ya Mas. Mas. Jadi- Kalau Mas di sini kan ya Bukan kakak Kak Sul, kandung. Mas gitu. Oh, enggak. Kakak Ya, ya. kandung kalau di sini. Makanya pertama kali saya mondok itu di saat memanggil Duriyah sini, Iya. itu manggilnya Mas, tapi langsung ditertawai sama orang-orang Kediri. Ya itu Oh. tadi karena nggak tahu istilahnya. Pakainya istilahnya Cak. Jadi di beberapa daerah itu punya panggilan untuk orang yang dihormati berbeda-beda, Pak Iya ya. beda-beda. Ya, betul. tapi intinya adalah bukan cara memanggilnya atau bagaimananya, tapi adabnya saya kira semua Iya. pesantren sama, yaitu Iya. menghormati keturunan dari kiai. yang berkaitan dengan Nah, yang berkaitan dengan guru lah ya, apapun itu. Sampai kalau saya tahu itu di video-video mobilnya kiai lewat itu santri-santri pada nunduk, Iya, Pak. betul. Padahal mobil itu kan dia bisa dipakai kiai, bisa dipakai siapapun. Jangankan mobilnya, kambingnya lewat itu aja. Kita nunduk aja. Oh gitu, kenapa? Ya karena kambingnya Kiai itu. Oh, saya kira nunduk kenapa? Ya. dan tradisi itu Sebenarnya biar penonton tahu Cak ya. Ini kita itu mau ngapain sih Cak? Dari kamar itu nggak jelas gitu. Iya, kok bisa ya? Kok kita gak jelas seperti ini? Gini, sebenarnya saya ada satu keresahan, Pak. Saya resah banget. Resahnya itu gini. YouTuber itu, Pak ya. Ini saya langsung sebut saja YouTuber itu sukanya Pak. Pamer, Pak. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu flexing. Fleksi. Iya. Nah, ini jadi gini, Pak. Jadi mereka itu, Pak ya, suka memamerkan harta yang banyak, Pak. Jadi ada orang itu ngevlog di jet pribadi, ada lihat, oh ini loh, banyak uang. Ayo kalau kalian mau bekerja keras, nanti kalian akan dapat uang sebanyak ini, Pak. Mereka ketika ditanyai, ngapain sih ngupload konten kayak gitu? Mereka bilangnya apa? Ini untuk memotivasi. Motivasi gitu ya. Kadang saya berpikir gini, Pak. Coba Anda bawa video itu ke tukang beca. Pak, lihat, Pak. Anda termotivasi atau tidak? Pak, ini Pak, ada orang naik jet pribadi. Motivasi Cak, motivasi untuk mukul. Saya enggak, masa ada orang, ngapunten, mohon maaf, ada orang ngemis-ngemis itu. Anda pengemis ya? Iya. Coba lihat konten ini. Apakah Anda termotivasi? Kan enggak. Jadi itu apa ya? Saya resah banget itu. Apakah tujuannya itu supaya orang itu tahu kalau dia itu kaya? Atau gimana sih, Pak? Kalau menurut jenengan? Sebelum ke pandangan agama dulu Iya. ya. Nanti mungkin lebih ahli ini. Oh ya. Saya akan serahkan ke semua inilah. Iya, Saya di sini cuma tadi kesepakatan cuma nemani penderek atau istilahnya pemanis saja di dua orang yang hebat-hebat ini. Iya. Gak usah dibicarakan saya. itu juga mungkin bisa dianggap flexing dari saya, Pak. Oh, ya iya. karena tapi melalui jalur lisan Anda. Iya. Berarti karena Pak Fudal mengatakan jangan baik, lalu jenengan mengiyakan. Itu juga termasuk pamer saya dengan mengorbankan orang lain. Kok itu juga termasuk pamer, Pak? Juga termasuk pamer. Kok itu. banyak sekali pamer itu, Pak? Berarti itu samian aja, Pak. Kamunya yang terlalu pede ini bahaya juga ini. Berarti apapun yang jangan-jangan gini, Pak. Apapun yang menunjukkan diri, mencitrakan ke orang lain dia baik itu disebut pamer, Pak. Masa seperti itu, Pak? Sebenarnya gini ya. Flexing itu ini kita gali dulu. Yeah. Sebenarnya flexing itu kalau asal muasalnya dulu tahun 90-an itu sebenarnya bahasa gaulnya para ras kulit hitam ya di Amerika kan kayak terdiskreditkan lah ya. Jadi dia itu ingin menunjukkan keberaniannya di hadapan mayoritas kulit putih. Dia itu mengistilahkan menunjukkan dengan istilah flexing. Oh, berarti flexing itu istilah untuk dominasi kepada orang lain itu ya? Awalnya gitu untuk menunjukkan jati iya. diri. Kalau saya itu juga ada yang bisa ditonjolkan gitu. Oh iya. Itu sebenarnya dulu istilah dari ras kulit hitam. Tapi ada juga yang mengatakan flexing itu metafora, asal dari kata flex atau flex itu lenturan otot, melenturkan otot. Jadi kayak semisal otot dilenturkan itu supaya kita siap bertarung. Kita tunjukkan kalau seberapa kuat kita bertarung, yaitu dengan flexing. Kalau bahasa Jawa menang getaan lah, Pak ya. Nah, akhirnya diadopsi oleh kita orang Indonesia. Ya, kalau kata kalau di Jakarta itu katanya golongan anak Jaksel lah, mungkin gitu ya. Iya. Diwujudkan dengan flexing itu ya sebagai menunjukkan jati diri tapi lebih ke pamer kekayaan. Kalau saya itu punya eksistensi lah. Saya punya inilah. Awalnya itu flexing. Kalau itu
dari sudut pandangan lah apa asal Pengetahuan ya, latar itu ya. belakang. Latar belakang. Kalimat flexing. coba kalau dari sudut pandang agama Iya. ini ahlinya coba saya serahkan kepada Ya, pandangan. saya kira semuanya di sini ahli lah. Mungkin apa namanya berkaitan dengan flexing dalam sudut pandang agama, karena kita di sini semua itu belajar banyak ya kan, mengenai tentang Kitabnya ilmu ini, agama. bukunya ini kitabnya banyak. Banyak sekali itu, Ya. semuanya kita membaca. Kita banyak belajar banyak ini. Ya, Iya. kitabnya banyak, tentu itu sebagai pemicu kita belajar banyak pula. Iya, gitu. iya. Ada. Pada intinya, kalau kita masukkan dalam ranah agama, setidaknya flexing itu bermakna pamer atau menunjukkan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa dan seterusnya, itu macam-macam. Kalau istilah agama Kalau itu- istilah agama itu bisa disebut dengan ria, sum'ah, atau tolabus syuhroh, mencari ketenaran. Iya. Ini dalam segi agama itu Dalam ya. segi agama seperti itu. Oke. Kalau untuk hukumnya bagaimana, Pak? Kalau di agama sudah mengenal hal kayak gitu, ya ternyata flexing itu di bahasa tadi apa? Tolabus syuhroh, Iya. di sum'ah sudah dikenal kan, berarti agama sudah mengenal hal itu. Kira-kira hukumnya apa, Pak? Oke, baik. Karena yang dipamerkan itu kan bermacam-macam ya. Ya, Sementara hal-hal yang demikian ini oleh ulama dimasukkan dalam pembahasan persoalan hati atau af'alul qulub. Oh iya. Sehingga Qulub secara af'alul qulub. Sehingga secara garis besar flexing atau riya itu terbagi menjadi dua hal. Ada kalanya kita memamerkan kualitas ibadah. Oke, yang jadi kalau sholat di Kalau di depan publik itu dikhusuk-khusukkan, difasih-fasihkan. Tapi kalau sendiri malah cepet nggak sat gitu ya. Yang rukun-rukun saja yang dilaksanakan. Sementara hitung sholat lah ya. iya. Itu. Ini kalau secara hukum jelas itu haram, ya kan? Tidak boleh. Haram seperti itu, Pak? Iya. Jadi itu kata ulama. Jadi kita menampakkan sholat yang khusyuk di depan Iya. masyarakat itu malah flexing. Iya, Kalau begitu. kalau ternyata ketika kita sendiri tidak dilihat orang itu malah Berbeda. Iya. Berarti Itu artinya membuat citra dirinya dengan berkedok agama demi memperbaiki citra diri. berbungkus agama. Berbungkus agama. Dia itu dianggap orang baik karena landasannya kayak orang itu agamanya baik. Akhirnya orang-orang menganggap dia orang baik. Ah, Oh, itu namanya flexing, pamer mari yang berkaitan dengan berbungkus agama itu ya. agama. Iya. Tapi lain halnya kalau yang dipamerkan itu merupakan kepiawaian, kehebatan atau keberhasilan dalam meraih Prestasi lah ya. prestasi, betul begitu. Lah ini secara hukum memang tidak ada larangan secara syariat. Oh, enggak dilarang ya? Berarti Enggak dilarang. saya cuman aku bisa salto katakan atau apalah gitu. Misal dalam bola itu bisa sepak takraw, kemudian bisa menendang bola dengan salto dan seterusnya, dipamerkan di sosial media, ya jelas nggak ada masalah. Bikin konten enggak ada yang Jelas penting. nggak ada masalah. Akan tetapi kata ulama-ulama sufi, ketika kita memamerkan persoalan-persoalan duniawi seperti harta kita dipamerkan, Oh ya, dibikin konten gitu Pak ya. dibikin konten dan lain sebagainya, itu merupakan pertanda kekurangan daripada sifat keagamaannya. Oh, ada jadi masalah cacat. dalam agamanya lah. Ada. Meskipun itu bukan termasuk larangan. Oh begitu. Iya. Berarti kalau ini saya simpulin Pak ya, nanti dibenerin Pak ya. Iya. Berarti kalau pakai ria untuk mencitrakan diri baik ya, menampakkan kebaikan diri kalau berbungkus agama itu haram Pak ya. Ya jelas itu. Kalau ternyata aslinya dia tidak seperti itu ketika tidak dilihat orang lain. Ya betul. Gitu Pak ya. Ya betul sekali. Kalau sebaliknya berarti tidak menggunakan jubah agama ya, pakai prestasi ditampak-tampakkan ke orang lain, kekayaan Sama ditampak-tampakkan sekali orang. tidak masalah. Tidak masalah. Hanya saja kalau di di dalam sudut pandang ulama-ulama yang sufi ya, itu dianggap ada kekurangan. Ada kekurangan. Cuma begini, yang perlu digarisbawahi, kekurangan itu kalau memang semata-mata tujuannya ingin memamerkan, tidak ada nilai positif yang diraih dari kegiatan itu. Oh, berarti kalau kayak HP itu ada minusnya gitu Pak Iya, ya. ada minus. Cuma lain halnya kalau motivasi dari kegiatan yang dilakukan dalam memamerkan itu untuk
betul-betul memotivasi orang lain, Oh gitu. betul-betul mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tidak ada masalah. Bahkan itu termasuk daripada manfaat yang muta'addiyah. Oh, manfaat yang bermanfaat bagi orang lain ya. Iya. Jadi kalau enggak berarti Sehingga begini, dalam sudut pandang agama, karena ini persoalan hati, af'alul qulub, maka tidak bisa kita menjustis, menilai seseorang langsung apakah itu boleh dan tidak bisa. Masa ada orang, iya bener sih Pak ya. Masa ada orang orang kasih motivasi. Saya dulu mulai dari nol, flexing. Tidak bisa itu. Itu ya repot juga Pak ya. Masa ada orang ngasih motivasi, ada guru ngasih motivasi. Nah, saya dulu itu belajar bekerja keras. Jangan flexing kamu guru. Wah, repot juga ya. Oleh karenanya begini. Saya Gimana? ya kesimpulannya tadi kan flexing itu kalau dari sudut pandang agama ada dua lah ya. Ketika yang dipamerkan itu sebagai termak ibadah, misal sholatnya. Ya perjumpaan agama itu tadi ya. Tadi itu kan tentu itu ada talbis, ada penipuan di dalam agama. Berkedok agama. Penipuan berkedok agama. Betul. Terus kalau yang murni tidak ada kaitan agama seperti yang dipamerkan adalah kepayoan duniawinya, dia badannya itu Suspek gitu ya. Oh, yang kotak-kotak segitiga bener itu ya. Wajahnya sangat menarik, kemudian good make up-nya looking. dan seterusnya. Kendalanya gini, orang-orang itu kalau dikatakan ketika melakukan suatu ibadah terus harus terhindar, itu murni nggak boleh karena orang lain. Ini kadang akhirnya justru dia tidak melakukan kebaikan sama sekali. Udah aku nggak mau sholat di masjid lah, takut dilihat orang gitu. Akhirnya nggak sholat. Ini kan iya, akhirnya nggak sholat. Repot juga ya. Jadi harus kira-kira gimana itu? Artinya kan tadi sudah dijelaskan kalau ibadah itu harus tulus untuk Allah. Untuk Allah saja. Tidak boleh karena dilihat orang lain. Tapi kalau kadang kita kan tetap sholat atau kita ngaji itu ya motivasinya terkadang masih ada. Iya. Kadang ada Pak, orang itu tahajud bener sendirian Pak di kamar, tapi setelah itu diceritain ke temannya. Kira-kira masa nggak boleh langsung kan, mending nggak usah ibadah kayak gitu. Oh iya, baik. Makanya dalam hal ini ulama sufi itu memberikan step by step. Ketika memang belum terlatih hatinya itu untuk menghindari hal-hal yang ingin diperhatikan oleh orang lain, maka ya tidak apa-apa beribadah. Sebab kalau meninggalkan ibadah karena khawatir merasa riya, justru itu adalah riya sesungguhnya. Kata para ulama, tarkul ibadah yaitu tarkul ibadah li ajlinas riya. Itu justru hakikatnya riya juga termasuk. Oh, wah, artinya begini, tidak hanya ibadah saja. Coba dijelaskan tarkul ibadah li ajlinas riya. Iya, bagaimana Mas melakukan ibadah untuk orang lain? Riya. Riya, betul. Saya tidak mau ibadah takut dilihat orang lain, riya. Iya, betul. Wah, terus ya gak riya seperti apa? Makanya kan yang tidak riya itu jelas ini bagi orang-orang yang sudah sempurna ya. Karena memang sulit untuk mencapai orang yang sempurna, maka kata para ulama, ketika kita merasa khawatir riya di saat melakukan ibadah, maka tetap lakukanlah, tidak apa-apa. Tetap lakukan, tapi berusaha. Cuma berusaha sebisa mungkin sekuat tenaga, untuk menghindarkan kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Sebab begini, pertimbangannya melakukan ibadah itu sudah jelas pahalanya besar ya, pahala. Kalau kata para ulama merupakan taat yang muhaqqaqah. Sementara khawatir riya ini adalah kekhawatiran yang mauhumah. Oh, masih gitu ya. Masih spekulasi ya. Oh, berarti gini, kalau orang sholat itu pasti ibadah. Iya, betul. Tapi kalau merasa bangga, itu masih 50-50. Masih 50-50. Iya. Boleh jadi dia itu melakukan ibadah ikhlas karena Allah Ta'ala dan seterusnya. Iya, daripada Anda, saya sholat apa enggak ya? Enggak deh, saya sholat takut riak gitu ya. Betul. Padahal ya enggak mesti ketika dia sholat takut riak, bisa aja ingat utang atau segala macam. Sama kayak gini. Contohnya lagi dalam persoalan ada bertentangan dua hal, yang satu menganjurkan, dua melarang begitu ya. Seperti orang yang ingin menghafalkan Al-Quran. Itu kan jelas pahalanya kan besar sekali. Besar sekali, bahkan bisa sampai memberikan mahkota kepada orang tua itu kan ya. Takut. Satu di sisi yang lain, dia itu khawatir lupa. Padahal melupakan hafalan Al-Quran yang telah ia dapat termasuk dosa juga ancamannya. Wah, ini Lah gimana? ini bagaimana kata para ulama? Tidak bisa kekhawatiran takut lupa tersebut menjadi penghalang ia menghafalkan Al-Quran. Oh, berarti ya tadi sama pola pikirnya. Karena menghafal Al-Quran itu sudah jelas nyata ibadah,
hal baik. Sedangkan lupa Quran itu ya nggak mesti. Melupakan tidak mesti. Masa kita meninggalkan yang pasti untuk hal yang tidak pasti, Pak ya? Ya makanya. Iya. Ini untuk orang apa? Menarik, ya? Menarik sekali ini untuk pemuda-pemuda zaman sekarang itu penting sekali. Masa Pak. menarik. Oh iya, karena Terus gini, ada lagi ya. Iya. Ada lagi contoh. Sekarang itu ibadah itu kalau itu mungkin ibadah individu ya, Iya. mereka sendiri. Kadang itu ibadah yang melibatkan orang lain seperti sodako. Sodako itu kemudian Oh ya. upload kepada ke publik. oh Dibuat dibikin konten. konten. Konten itu sedekah. Konten sedekah. Ini saya sedekahin, Pak. Itu ya. Itu menurut panjenengan Oh, gimana iya. kalau Kalau metode sodako memang dalam Al-Quran kan ada 2 ya. Ya. Fa'in tubus sodakota itu Ya. apa? Fa'in mahi ya. Wa untuk tuhal fuqara fa wa khairul lakum gitu. Bukan. Yang mana? Ya itu pokok intinya kalau kalian memberikan sodako dengan cara sir itu bagus sekali dan dipublikasi juga tidak apa-apa, tidak masalah juga. Cuman di dalam 2 metode tersebut ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sebab khususnya dalam metode yang terpublik dipublikasi itu tidak privasi, itu sangat rawan sekali menyakiti hati orang yang menerima. Oh iya Ulama sangat benar. memperhatikan potensi ini. Wah, ini Sehingga oleh karenanya ketika memang betul-betul orang yang menerima itu merasa tersakiti, jelas pahala sedekah akan hilang gara-gara keharaman menyakiti tersebut. berarti Percuma dia itu cuma menghabiskan uang saja. gitu ya Pak ya, dia cuma bikin konten doang tapi nggak ada nilai ibadahnya. Iya, betul. Ya mungkin nanti dapat AdSense ya. Sebenarnya nggak percuma kalau dia itu memang tujuannya AdSense ya. Iya. Jadi, Oh gitu ya. uangnya cuma habis berapa untuk sedekah tapi AdSense-nya lebih besar ya? Lebih besar. Nah, itu permasalahannya. Itu Jadi, sangat masalah sekali dalam tambah lagi agama dosanya ya. itu. Misal memanfaatkan orang lain untuk Iya. Untuk merubahnya keuntungan. Berarti Pak ya, dalam artian begini ya. Banyak sekali pertimbangan ya dari perbincangan yang saya dapat ini banyak sekali pertimbangan ya. Iya, Sodako itu bisa kalanya ditampakkan, bisa kalanya disirikan kan gitu ya. Kan? Ya. Berarti apa namanya? Kalau kita lihat nih Pak nih, kalau kita lihat berarti semua pertimbangan ini bisa kita gunakan tergantung dengan situasi dan kondisi ya. Situasi, kondisi, toleransi, jangkauan, pantauan apa itu ya. Kalau menurut saya nih pendapat saya, jadi begini, mempublikasi sedekah itu bisa baik kalau memang orang itu betul-betul orang yang sudah ditokohkan, sudah diikuti, menjadi suri tauladan. Misal seorang kiai yang selalu gerak-geriknya itu menjadi panutan bagi daerah sekitarnya, masyarakat sekitar, itu justru menurut saya yang baik ya ketika dipublikasikan agar ketika menjadi percontohan orang lain biar kiai ini aja loh sodako ya kan. Yang kiai yang udah banyak ibadahnya masih mau sodako, masa aku yang nggak terlalu banyak ibadah sodako. Betul. Lainnya kalau orang-orang yang sebenarnya keberadaannya nggak dianggap gitu. Sebenarnya dia ya kamu siapa sih? Kok tiba-tiba nyotako gitu? Nyotako alasan biar ditiru. Siapa yang mau niru kamu? Iya, kamu aja nggak ada yang kenal. Ya, cuma begini. Tapi mestinya harus ada catatan lagi, meskipun kiai tetap mempertimbangkan perasaan yang diberi. Jangan sampai orang yang menerima itu sampai tersakiti hatinya gara-gara merasa direndahkan dengan dipublikasikan sebagai konten. Itu. Dan yang perlu lagi yang tidak boleh dilewatkan ini berkaitan dengan tadi ada pertimbangan ria, kemudian sum'ah mencari pengakuan segala macam dan seterusnya. Itu merupakan ilmu yang bisa yang hanya untuk konsumsi pribadi, bukan untuk menilai orang lain. Itu yang perlu garis bawah. Berarti kalau kita jadi pertimbangan ini untuk pertimbangan pribadi Pak ya. Betul. Bukan untuk menilai orang lain. Itu yang sering dilupakan. Kadang kan orang kan orang ini pamer ya, orang ini sombong ya. Padahal sebenarnya sombong dan tidak itu perkara hati. Mungkin tahu orang lain. Tidak bisa untuk menghukumi orang lain. Betul. Jadi kalau mau pertimbangan yang jenengan bicarakan tadi takut ria, takut segala macam itu. Semuanya itu murni untuk diri konsumsi pribadi. Bukan sebagai menilai orang lain. Berarti kalau yang saya ambil dari jenengan itu, kalau untuk orang lain lebih diperbanyak husnudzon kita. Mungkin dia ini harus lebih banyak husnudzon lah, karena
seberapapun kita husnudzon meskipun salah kan nggak ada ruginya kan? Nggak ada ruginya, asalkan tidak merugikan ya. Masa orang masuk ke rumah kita malam-malam, Oh, iya, ini kayaknya mau bertamu ini. Oh ya itu kalau itu Iya, jangan ada orang ngambil HP, oh kayaknya mau dipinjam doang deh. Itu juga bisa menjadi konten tersendiri loh. Ya masalah husnudzon itu harus dibahas itu. Kayak biasanya aja kalau kita itu ada makan yang itu teman-teman itu saking husnuznya tinggi. Ya. Wah ini ridho ini kita ambil aja. Oh iya ini pasti ini nggak apa-apa ini ya kan gitu ya. Nah, oke, nah itu kesimpulannya aja. Kalau bisa saya ambil ya, dari beliau terus dari Gus Cak Wafa tadi, urusan ria itu sebenarnya jangan sampai menjadi penghalang kita untuk selalu berbuat baik. Misal kita punya mau dakwah tapi takut nanti dianggap ibadah atau pamer ibadah, takut sok anu lah segala macam. Akhirnya jangan sampai menjadi penghalang yang justru kita nanti dakwah kita nggak mungkin terus sampaikan ke benar. Iya. Betul. Jangan sampai hanya karena ketakutan yang belum jelas kita meninggalkan sesuatu yang pasti baiknya. Dan jangan sampai dengan apa tadi yang kesimpulan terakhir itu tidak boleh keilmuan tersebut berkaitan dengan ria sebagai bahan untuk menjatuhkan orang lain. Hater mungkin gitu. Selalu ada itu ya. Banyak itu. Jadi orang itu dibuat guilty jadi penyesal. Jadi orang kayak lu kamu itu jangan jadi ustaz, jangan sok inilah, jangan sok agamis lah, jangan anu kan. Itu jadi untuk apa ya? Untuk bahan untuk menghujat orang lain, Pak. Apalagi biasanya ya santri itu kalau temennya yang kita eksis di media sosmed lain itu biasanya ada yang komen julid itu jangan. Iya, benar. Oh, jadi kan ada pengalaman. Saya tidak pernah baca komen dengan serius Oh gitu ya, berarti caranya untuk tidak tersakiti dari komen ya tidak dibaca komenannya. Iya, bisa masuk akal. Ya. Mungkin ini terlalu lama aja daripada nanti. Iya, aduh ini nanti penonton bosen ya kan. Kalau saya tidak bosen, saya 3 hari duduk seperti ini siap insya Allah. Kalau ada makannya tapi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya kira sebelum ditutup ya ini pengetahuan sangat penting untuk penonton. Yang di depan saya ini kalau tahu ya beliau itu putranya Gus Fahrur ya. Saya tidak flexing. Gus Fahrur itu kalau tahu kemarin waktu Deddy Corbuzier kena masalah apa itu tagar unsubscribe, itu kan akhirnya mendatangkan Saul Toko untuk menjadi apa ya yang untuk membenarkan perspektif masyarakat agar supaya tidak apa yang diundang intinya beliau diundang di podcast Deddy. Sebenarnya begini Pak, kalau saya digitukan Pak, saya muncul satu pertanyaan Pak. Begini, saya benar bangga dengan bapak saya yang seperti itu. Kebalikannya adalah bapak saya bangga gak punya anak seperti saya. Masya Allah. Ya sekian gitu saja ya dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wah, udah kayak mau itu ya, udah agamis sekali saya ya. Itu memang ciri khas NU itu di saat menutup begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Jadi apa yang kita omongan ini kita pasrahkan kepada Gusti Allah ya. Kalau bagi alhamdulillah, kalau buruk ya nanti dikoreksi. Ya, sekian dari kami. Saya Muhammad Hasan Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.